Ketegangan geopolitik dunia meningkat setelah mantan Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump melancarkan serangkaian ancaman dan langkah agresif terhadap 3 negara di 2 benua, Venezuela, Kolombia, dan Nigeria. Tindakan yang disebut Washington sebagai upaya menegakkan keamanan global, itu justru memunculkan kekhawatiran luas akan potensi konflik baru dan krisis energi global. Venezuela, operasi rahasia dan ketegangan di Karibia. Hubungan Amerika Serikat dan Venezuela kembali memburuk setelah Trump mengumumkan operasi militer terbatas di wilayah perairan Karibia Selatan. Operasi tersebut, menurut Washington, ditujukan untuk memerangi jaringan perdagangan narkotika internasional yang disebut beroperasi di bawah perlindungan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. 8 kapal perang, 1 kapal selam, serta pesawat tempur F-35 dilaporkan dikerahkan untuk mengamankan wilayah laut yang menjadi jalur perdagangan narkotika. Sejak awal September 2025 hingga pertengahan Oktober, operasi itu dilaporkan menimbulkan korban jiwa di antara sejumlah awak kapal yang dicurigai terlibat dalam aktivitas ilegal. Trump menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari perang melawan narkoba lintas negara dan menyebut Badan Intelijen Pusat, CIA, ikut berperan dalam operasi pengawasan. Saya telah mengizinkan operasi rahasia CIA di Venezuela. Serangan darat mungkin akan menyusul, kata Trump dalam konferensi pers di Washington. Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari Caracas. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengecam tindakan AS sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan negara. Amerika Serikat bertindak di luar hukum internasional. Mereka bukan penegak hukum dunia, tegas Maduro. Maduro juga menuduh Washington berupaya menggulingkan pemerintahannya dengan dalih pemberantasan narkoba. Pemerintah Venezuela pun meningkatkan kesiagaan militer dan meminta dukungan diplomatik dari sekutu lamanya, Rusia dan Cina. Kolombia, tuduhan narkoba dan pemutusan bantuan. Di saat situasi Venezuela memanas, Kolombia sekutu lama AS di Amerika Latin ikut terseret dalam ketegangan diplomatik baru. Donald Trump melontarkan tuduhan keras kepada Presiden Kolombia, Gustavo Petro, dengan menyebutnya sebagai pemimpin yang menutup mata terhadap perdagangan narkotika. Trump bahkan secara terbuka menyebut Petro sebagai gembong narkoba, sebuah pernyataan yang segera memicu protes dari Bogota. Tak lama setelah itu, Trump mengumumkan penghentian seluruh bentuk bantuan ekonomi dan kerja sama finansial AS dengan Kolombia. Mulai hari ini, semua bentuk bantuan dan pembayaran ke Kolombia dihentikan. Kami tidak akan mendanai negara yang gagal menghentikan aliran narkoba yang merusak masyarakat kami, kata Trump. Kebijakan pemutusan bantuan ini berdampak signifikan karena Kolombia selama ini menjadi salah satu penerima utama dukungan ekonomi dan keamanan dari Washington. Presiden Gustavo Petro menanggapi pernyataan Trump dengan keras. Ia menuduh mantan Presiden AS itu tidak memahami realitas sosial dan keamanan di negaranya. Tuduhan itu kasar dan tidak berdasar. Kolombia bukan penghasil narkoba, tetapi korban rantai perdagangan global yang kompleks, kata Petro. Ketegangan semakin meningkat setelah insiden di Karibia yang menewaskan seorang nelayan Kolombia dalam operasi militer AS Bogota menuntut penjelasan resmi dari Washington, yang hingga kini belum memberikan tanggapan langsung. Nigeria, isu kekerasan dan ancaman aksi militer cepat. Dari Amerika Latin, fokus kebijakan luar negeri Trump kini mengarah ke Afrika Barat. Nigeria, negara dengan populasi terbesar di benua itu, menjadi sasaran peringatan keras dari Trump. Mantan Presiden AS tersebut menuduh pemerintah Nigeria gagal melindungi komunitas Kristen dari aksi kekerasan di sejumlah wilayah pedesaan. Ia bahkan mengancam akan mengerahkan aksi militer cepat bila kekerasan tersebut tidak segera dihentikan. Jika Nigeria tidak melindungi rakyatnya, kami akan bertindak, ujar Trump dalam pidato di Texas. Selain ancaman militer, Trump juga mengatakan akan memutus seluruh bantuan AS ke Nigeria, termasuk kerjasama di bidang pendidikan, pertanian, dan kemanusiaan. Pemerintah Nigeria menolak keras tuduhan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, menegaskan bahwa tuduhan Trump tidak didasarkan pada fakta dan berpotensi memperkeruh situasi keamanan domestik. Tidak ada genosida terhadap kelompok agama tertentu di Nigeria. Kekerasan yang terjadi merupakan akibat aktivitas kelompok teroris seperti Boko Haram dan ISIS Afrika Barat, tegas Ebienfa. Pemerintah Nigeria menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum dan melindungi seluruh warganya tanpa memandang agama atau etnis. Dampak global dan reaksi dunia. Serangkaian langkah agresif Trump terhadap 3 negara berbeda ini menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan diplomatik internasional. Para pengamat menilai, jika kebijakan ini terus berlanjut, dunia bisa kembali menghadapi era ketegangan geopolitik serupa dengan masa Perang Dingin.
Menurut analis hubungan internasional dari University of London, Dr. Eleanor Hastings, tindakan Trump berisiko memperburuk stabilitas kawasan yang kaya sumber daya. 3 negara yang kini ditekan Washington memiliki posisi strategis dalam pasokan minyak dan gas dunia. Gangguan di kawasan ini dapat berdampak langsung pada pasar energi global, jelasnya. Selain itu, sejumlah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menyerukan agar Amerika Serikat menahan diri dan menghormati kedaulatan negara lain. Rusia dan Cina secara terbuka menyatakan keberatan terhadap kebijakan tekanan sepihak Washington. Sementara itu, pasar minyak dunia menunjukkan reaksi cepat. Harga minyak mentah naik tipis di atas $90 per barel, didorong kekhawatiran atas potensi gangguan pasokan dari Venezuela dan Nigeria, 2 negara penghasil minyak utama di dunia. Dunia diambang ketidakpastian baru. Krisis diplomatik ini menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri yang keras dapat memicu efek domino lintas benua. Dari Karibia hingga Afrika Barat, ketegangan meningkat seiring kebijakan yang dianggap tidak konsisten oleh banyak pihak. Meski Trump beralasan bahwa langkahnya bertujuan menjaga keamanan internasional dan melindungi kepentingan AS, banyak negara menilai pendekatan konfrontatif semacam itu justru dapat mengancam stabilitas global. Dalam situasi yang semakin kompleks ini, dunia berharap semua pihak dapat menempuh jalur diplomasi. Tanpa dialog yang konstruktif, risiko konflik baru yang melibatkan kekuatan besar bisa saja menjadi kenyataan dan dampaknya akan dirasakan seluruh dunia.